Anda pengen jadi orang kaya? Siapa yang nggak pengen kaya raya? Tapi tahu nggak kalian, orang kaya itu ternyata punya kesulitan mereka sendiri loh. Mereka punya problemnya mereka sendiri loh. Mau tahu nggak problem orang kaya itu apa? Karena percaya, di atas orang kaya, di atas langit masih ada Hotman Paris. Tapi mari kita lihat, kalau Anda tonton video ini sampai selesai, minimal Anda bisa bersyukur bahwa orang kaya itu juga punya kesulitannya sendiri loh. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Video berikut saya akan mulai bercerita tentang apa sih problem orang kaya itu. Saya sekali lagi bilang kaya, bukan sukses. Yang selalu saya ajarkan di buku saya ini, sukses. Sukses, bukan kaya. Ya, saya tidak pernah mendewa-dewakan orang kaya gitu. Karena orang kaya itu cuma satu, duitnya aja yang banyak. Yang lainnya nggak kaya. Belum tentu jiwanya kaya, belum tentu sosialnya kaya, belum tentu relasinya kaya, belum tentu, ya begitulah. Masih banyak. Anda tonton buku ini sampai selesai, Anda akan tahu apa itu sukses. Jadi, orang kaya itu problemnya adalah, kebanyakan adalah, nih, waktu untuk diri sendiri itu nggak ada gitu. Kebanyakan orang kaya itu memiliki jadwal yang padat karena keterlibatan mereka dalam sebuah bisnis atau proyek. Makanya banyak orang kaya itu anak istrinya bermasalah karena dia sibuk sampai pertumbuhan anaknya dia nggak sadar. Hal ini membuat mereka sering kekurangan waktu untuk bersantai atau melakukan hobi. Kadang weekend pun mereka masih bekerja. Selalu ada tamu atau orang penting yang perlu mereka temui. Undangan makan, banyak banget gitu. By the way, ini kok saya lagi ngomongin diri saya sendiri ya. Saya sendiri juga sangat sibuk. Ya, tapi saya berusaha di dalam kesibukan saya, karena saya itu berusaha bukan untuk menyibukkan diri, tapi saya itu berusaha untuk produktif. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang kekurangan waktu juga, tapi waktu masa-masa kecilnya anak-anak saya, ketika dia masih TK, playgroup, saya berusaha menjadi ayah yang terbaik untuk mereka, menemani mereka. Memang belakangan saya kesibukannya sangat tinggi. Anak saya sekarang sudah mulai besar, yang besar sudah mulai masuk SMA, yang kecil sekarang udah kelas 6 SD, nggak lama lagi akan masuk SMP. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah inilah tantangan orang kaya, waktu. Ya, jadi oleh sebab itu saya selalu bilang orang kaya belum tentu sukses, tapi kalau orang sukses dia pasti kaya. Ini yang selalu saya tekankan. Menit keberapa? Catat supaya Anda teringat selalu Anda harus jadi orang sukses. Yang kedua adalah kesehatan yang baik. Ini sebuah tantangan bagi orang kaya. Gaya hidup yang sibuk seringkali berdampak pada pola makan yang tidak teratur dan kurangnya waktu untuk olahraga. Alasannya apa? Sibuk. Nah, saya sibuk banget, tapi saya pasti disiplin untuk olahraga. Nah, kayak tadi saya kembali ke poin waktu. Saya usahakan setiap hari saya itu harus video call dengan istri dan anak. Kalau saya berjauhan, entah saya ke luar kota, saya keluar pulau, saya keluar negeri, saya usahakan untuk setiap hari cengkrama dengan istri dan anak. Itu usaha. Nah, banyak orang lupa lakukan itu. Kesehatan yang baik juga sama. Penting sekali. Kenapa? Karena dengan kita punya kesehatan yang prima, itu akan membuat diri kita jauh lebih fresh di dalam bekerja. Stres yang tinggi dapat berpengaruh pada kesehatan. Makan seadanya di jalan, tidak terkontrol, itu juga menyebabkan makanan masuk berdampak kesehatan pada kita. Makanya saya selalu bilang, tahapan kesehatan manusia itu dimulai dari nomor 1, itu adalah fisik. Fisik harus prima. Kalau fisik nggak prima, jangan harap tahapan yang kedua, mental itu akan bagus. Orang yang mentalnya bagus, fisiknya pasti prima. Nah, ini mental. Jadi mental, contoh paling gampang adalah ketika orang sakit. Orang kalau lagi sakit itu sensitif. Lagi terbaring di ranjang sensitif, diajak ngomong nggak bisa. Makanya nomor 1 harus fisiknya bagus dulu, baru mempengaruhi mental. Nah, mental yang ketiga itu mempengaruhi emosional. Jadi emosional yang baik itu bermula dari mental yang baik. Dia bisa mengelola emosinya. Dia bisa mengelola, jadi dia tidak gampang moody, dia tidak gampang. Emosional tuh di sini bukan temperamental. Emosional itu tidak sama dengan temperamental. Bahasa Indonesia ini kadang-kadang kurang pas. Emosional itu di sini adalah bagaimana dia itu bisa emotional management dalam bahasa Inggris. Emotional management itu cara mengelola emosi. Jadi dia itu disiplin,
kemudian antusias, kemudian semangat, itu emosional. Jadi emosional, kalau bahasa Indonesia emosional, oh kamu marah lu, temperamental, enggak begitu. Jadi cara dia mengelola emosinya itu dengan baik. Dia itu orangnya tidak mut-mutan, orangnya itu sangat cinta, pekerja keras. Nah, itu tahapan kesehatan. Dan yang terakhir baru spiritual. Jadi proses spiritual itu dimulai dari fisik yang prima, mental, emosional yang baik. Bagaimana kita proses bisa mendapatkan dimensi spiritual yang paling tinggi kalau kita tidak punya fisik yang prima? Ini semua sudah bahas di buku Success Before 30. Jadi kalau Anda misalkan, makanya sukses itu kan bermula dari mindset. Mindset itu juga sangat berhubungan dengan mental. Mindset di sini. Oleh sebab itu mindset yang kuat itu juga dimulai dari fisik yang baik. Terus kemudian mentor, kemudian alat. Nah, ini sangat-sangat berhubungan. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan orang kaya seringkali bermasalah kesehatannya. Yang ketiga adalah, baru saya tadi bilang, kehangatan dan kedekatan keluarga. Banyak orang kaya raya, tapi anaknya sendiri itu nggak dekat sama dia. Karena sibuk terus-menerus, orang kaya seringkali menghabiskan sedikit waktu bersama keluarga. Ini bisa menyebabkan hubungan yang kurang erat. Banyak anak yang tidak mengenal ortunya, ortu tidak kenal anaknya. Bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana-mana. Bapaknya sosmedan, ibunya sosmedan, anaknya juga sosmedan. Jadi semua nggak deket gitu. Dulu orang tuanya sibuk, kerja sampai kaya raya, tapi mengorbankan anaknya. Anaknya lebih kenal pembantunya daripada ortunya. Ini yang menjadi masalah. Saya selalu bilang menjadi full time parents. What is full time parents? Yaitu ortu sepenuhnya. Saya menjadi orang tua sepenuhnya ketika anak saya sejak kecil, ya, saya mengalami proses pertumbuhan mereka sampai mereka sekarang sudah mulai tumbuh menjadi remaja. Itu orang tua sepenuhnya. Saya sudah tulis di buku saya juga. Anak saya juga sangat dekat sama saya. Anak saya juga dekat sekali sama istri saya. Saya juga punya asisten rumah tangga, juga dekat. Asisten rumah tangga saya sudah ikut saya 12 tahun. Tapi mereka berdua sangat dekat dengan kami. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar, yaitu full time parents. Ini penting sekali. Berikutnya, pengalaman yang nyata. Ini orang kaya punya tantangan. Orang kaya memang banyak traveling, tapi jeleknya kalau mereka travel, biasanya jalan-jalannya hitungannya cuma 1-2 hari, bahkan jam. Meskipun orang kaya bisa berpergian kemana saja, pengalaman mereka terkadang bisa sangat berbeda dari orang kebanyakan. Mereka kemungkinan melewatkan interaksi nyata dengan budaya lokal atau pengalaman sederhana yang memberikan pengalaman hidup karena kesibukan atau prioritas. Saya pernah traveling dengan orang yang sibuk bekerja, jadi sampai di luar negeri pun dia masih ditelepon kliennya. Sampai di luar negeri pun dia masih ditelepon pelanggannya. Jadi dia full. Dia tidak punya waktu sedikit pun untuk mengurusi waktu dengan keluarga. Jadi sampai di luar negeri pun dia masih kepikiran bisnisnya di tanah air. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi orang kaya. Kadang jadi orang kaya nggak enak loh, karena kembali ini masalah waktu. Yang kelima adalah kepuasan pribadi. Orang kaya ini banyak yang hidupnya seringkali naik dan naik terus, melihat atas terus. Akibatnya tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, sehingga selalu kerja terus sampai melupakan diri sendiri. Selalu merasa kekurangan walaupun hidupnya sudah 90% hidup lebih baik dari orang lain. Itulah yang saya selalu bilang, sukses tidak sama dengan kaya. Ya, jadi orang kaya belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti kaya. Makanya Anda jangan sampai Anda pikir jadi orang kaya itu betul dia nggak. Orang kaya apakah nggak punya masalah? Punya masalah. Catat ini ya di menit. Masalah mereka cuma satu aja. Mereka nggak punya masalah dengan duit, titik. Cuman mereka punya masalah bejibun dengan masalah yang lain gitu. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian masalahnya banyak karena duit juga kagak ada. Kesehatan bermasalah, sudahlah. Ya, itu kalian silakan ulas sendiri. Nah, yang keenam, persahabatan yang tulus. Nah, ini somehow orang-orang kaya ini juga sangat kesepian. Orang kaya itu somehow lonely. What is lonely? Kesepian. Kenapa mereka kesepian? Ya, karena kita tidak tahu teman yang mendekat itu motifnya apa. Tulus berteman atau memang ada maunya gitu. Kadang-kadang sulit bagi orang kaya itu untuk mengetahui persahabatan mereka bangun itu ada ketujuan atau kepentingan pribadi. Banyak banget orang yang ngaku-ngaku teman kita, tahu-tahu kita ini orang kaya. Jadi susah sekali mengetahui mana yang benar-benar teman. Tantangan orang kaya adalah lonely. This is the tantangan terbesar bagi orang kaya, kesepian. Jadi dia kekurangan yang namanya teman tulus. Karena semua temannya berdasarkan fulus. Ya, ini harus hati-hati. Ini tantangan orang kaya.
Yang ketujuh, kesederhanaan. Kehidupan sederhana bisa sangat sulit didapatkan karena terus-menerus dikelilingi oleh kemewahan, ekspektasi. Makanya di Jepang ada filosofi wabi-sabi, menikmati keindahan dari ketidaksempurnaan. Terkadang orang kaya ini lupa bagaimana makan ngemper. Ngemper ini maksudnya makan di pinggir jalan. Mereka tidak tahu kalau jahe itu tumbuh dari tanah, bukan dari buah. Jahe itu dari tanah, ya. Jahe itu bukan buah. Jadi tanah itu dianggap kotor. Nah, orang kaya ini kadang-kadang lucu. Mereka itu lupa kalau mereka itu kadang-kadang bermasalah gitu loh. Ya, jadi mereka itu bermasalah habitnya mereka. Jadi tantangan mereka itu adalah sederhana. So, bagaimana hidup yang sederhana? Itu akan jauh lebih baik. Kedelapan, mereka selalu dipandang dari kekayaannya. Banyak beranggap bahwa sukses mereka itu hanya karena duit, bukan karena keahlian, bukan karena kerja keras. Hal ini membuat mereka sulit diterima orang lain hanya berdasarkan kepribadian atau sifat baik mereka. Contoh, seorang pengusaha sukses mungkin membangun perusahaannya dari nol. Mungkin sering mendengarkan orang lain mengatakan bahwa suksesnya hanya karena kekayaan atau koneksi, bukan karena inovasi atau kerja kerasnya. Hal ini bisa membuatnya merasa tidak dihargai atau tidak diakui sepenuhnya. Ia mempengaruhi kepuasan pribadi dari hubungan interpersonalnya. Kasus seperti ini sering terjadi dan bisa sangat mempengaruhi bagaimana orang kaya berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Seringkali meninggalkan mereka dengan perasaan bahwa mereka harus terus membuktikan diri kepada orang lain. No. Jadi ini hidup tidak harus memenuhi ekspektasi orang lain. Singkat cerita, saya selalu jangan hidup dari apa kata orang. Ini yang seringkali bermasalah. Hidup yang selalu dari apa kata orang nggak ada habisnya. Capek. Sampai kapanpun lelah. Nah, inilah tantangan orang kaya itu kadang-kadang, pakai tas ini kayaknya kurang mewah. Saya nanti nggak dipandang orang. Dia harus punya tas yang lebih mewah. Saya kalau pakai jam tangan ini kesannya kurang mahal. Saya harus beli jam tangan lebih mahal. Nah, ini seringkali dia harus menaikkan standarnya terus. Nah, ini loh, dipandang dari kekayaannya. Ini tantangan orang kaya. Sehingga dia tuh kalau pakai merasa jam yang harganya cuma 1-2 jutaan, dia merasa minder. Makanya saya kadang-kadang kalau menemui fans saya di mall, kan saya pakai celana pendek itu kadang-kadang. I don't care. Saya mau diacap nggak kaya, saya nggak ada urusan gitu. Karena saya memang mau jadi orang apa adanya aja. Saya nggak pusing dengan itu semua. Makanya saya selalu bilang kesimpulannya di buku ini, saya selalu ajarkan tentang 8 aspek kehidupan, yaitu kesehatan, rekreasi, spiritual, karir, keluarga, pengembangan diri, hubungan sosial, dan finansial. Saya selalu ajarkan ini. Orang kaya itu hanya orang yang hebat di satu aspek saja, finansial. Tapi 7 aspek yang lain belum tentu dia hebat. Makanya saya selalu ajarkan harus jadi orang sukses. Karena orang yang sukses itu yaitu orang yang di 8 aspek kesuksesan. Oleh sebab itu, sahabat SP30, ketika Anda menonton video ini, Anda akan menjadi orang yang bersyukur. Betul Anda pengen jadi orang kaya, betul nggak salah. Anda pengen jadi orang sukses, nggak salah. Tapi ingat, orang kaya saja itu punya tantangannya. Nah, video ini saya bongkar semua apa permasalahan tantangan orang kaya. Semoga Anda memahami dari video ini. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.